أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan untuk bisa hadir di majelis ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kita nanti di akhirat. Semoga kita niatkan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan mengenai bab amar ma'ruf nahi mungkar dari kitab Al-Arba'in dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-189 atau hadis yang ke-6 dari bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina ummil hakam Zainab binti Jahshin radhiyallahu taala anha, dari ummul mukminin Ummul Hakam Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha. Ini adalah salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Jahsh. Dia mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazan. Pada suatu hari Nabi masuk ke rumahnya Zainab ini dalam kondisi seperti orang yang ketakutan. Yaqulu, dan Rasulullah bersabda, la ilaha illallah wailun lil arabi min syarrin qad iqtarab. Wailun lil arab, celakalah orang-orang Arab, min syarrin qad iqtarab, karena keburukan yang semakin mendekat. Futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi wa halaqa bi isbu'aihi al-ibham wallati taliha. Pada hari ini terbuka dinding yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj, terbuka sedikit seperti ini. Kemudian Rasulullah membuat lingkaran dengan jari telunjuk dan jari ibu jari. Jadi Rasulullah mengatakan hari ini pada waktu itu terbuka satu lubang seperti ini, dinding yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Faqultu, maka kemudian Zainab bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anahliku wa fina salihun, apakah kita akan binasa padahal ada orang-orang saleh dalam masyarakat kita? Qala na'am. Rasul mengatakan, iya, idza kathura al-khabath, kalau terlalu banyak kemaksiatan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini intinya menjelaskan, Rasulullah menjelaskan mengenai bahwa kalau misalnya sebuah masyarakat itu sudah terlalu banyak orang yang jahat, terlalu banyak dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam masyarakat itu, terlalu banyak kemaksiatan yang merajalela, walaupun ada orang-orang yang saleh dalam masyarakat itu, maka tetap saja orang-orang yang saleh pun bisa jadi terkena azab atau bencana yang disebabkan karena banyaknya kemaksiatan itu. Dan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu
minkum khassah. Dan takutlah kalian dengan azab yang bisa turun, yang turunnya bukan hanya kepada orang-orang yang zalim saja, bukan kepada orang-orang yang jahat saja, tetapi termasuk orang yang baik. Iya, kalau mereka tidak melakukan tugasnya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak mengajak orang kepada kebaikan dan tidak mencegah orang dari berbuat kemungkaran. Jadi hadis ini sebenarnya memberi motivasi kepada kita, yang Rasulullah di sini golongkan kita sebagai orang-orang soleh tentunya harusnya ya. Insya Allah kita yang selalu ke masjid ini termasuk orang-orang yang baik lah insya Allah. Yang kita berharap dengan cara seperti ini kita dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dianggap sebagai orang yang baik. Usaha kita. Nah, usaha ini sebenarnya tidak cukup kalau kita membiarkan orang sekitar kita yang kita tahu melakukan kemaksiatan. Artinya kita punya kewajiban untuk mengingatkan, untuk memberikan nasihat, untuk mengajak kepada kebaikan. Ya, dengan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sesuai dengan hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah merubahnya dengan tangannya, dengan kekuatan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu ya dengan lisan. Ngomong, bicara. Wa illam yastati' fa biqalbi. Tapi kalau bicara pun tidak berani, maka minimal dia mengingkari dengan hati. Maksudnya apa mengingkari dengan hati? Maksudnya dia tidak ridho, tidak rela kemaksiatan itu dilakukan. Itu makna dari hadis ini Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini yang menarik adalah bahwa Rasulullah menjelaskan juga mengenai Ya'juj dan Ma'juj ya. Barangkali kita sudah pernah dengar bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah sebuah bangsa yang dari dulu melakukan kerusakan. Dan kemudian pada zaman Dzulqarnain, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Ya'juj dan Ma'juj ini dikalahkan. Ketika mereka dikalahkan, kemudian mereka dikurung di sebuah lembah, yang jalan masuk dari lembah dan jalan keluar dari lembah itu ditutup dengan dinding yang terbuat dari besi, sehingga mereka tidak bisa kemana-mana. Jadi sampai sekarang Ya'juj Ma'juj itu ada, ya ada. Sesuai keyakinan kita, sesuai dengan disampaikan Rasulullah SAW dalam banyak hadis, dan sesuai dengan Al-Quran. Jadi Ya'juj Ma'juj ini sebuah bangsa yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya, kekuatan luar biasa maksudnya dia perangnya hebat begitu ya, bisa banyak mengalahkan orang. Tapi kemudian dikalahkan Dzulqarnain, kemudian dipenjara begitu bahasa lainnya. Jadi satu bangsa itu dipenjara dalam sebuah lembah yang tidak bisa keluar dari sana. Sampai sekarang tidak diketahui yang mana. Ya kalau kita cari di YouTube banyak yang menduga-duga ini di mana, di Kazakhstan apa di mana, di pegunungan-pegunungan yang banyak salju sana. Ada yang mengatakan di sini, tapi itu tidak bisa memastikan. Tetapi dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa suatu hari nanti pada saatnya mereka akan keluar, bisa keluar dari dinding yang menghalangi mereka itu. Dan itu terjadi ketika Nabi Isa nanti sudah turun. Jadi nanti prosesnya yang pertama kali keluar itu siapa? Hari kiamat, proses tanda hari kiamat yang paling dekat dengan hari kiamat. Yang pertama adalah Al-Mahdi, ya. Walaupun sebagian ulama tidak memasukkan Al-Mahdi sebagai tanda kiamat. Al-Mahdi diutuskan, ya bukan diutuskan. Al-Mahdi dibaiat oleh kaum muslimin menjadi pemimpin yang namanya sama dengan nama Rasulullah, jadi Muhammad bin Abdullah namanya. Dibaiat di depan Ka'bah, hadisnya sahih. Kemudian Al-Mahdi ini memimpin umat Islam selama beberapa tahun. Kemudian di rentang waktu itu muncullah Dajjal. Jadi kalau sekarang berarti Dajjal belum muncul, belum. Ya karena Al-Mahdinya juga nggak ada, belum muncul. Jadi kalau mengatakan Said Baba Al-Mahdi ya itu enggak, nyatanya mati Said Baba sekarang. Ada yang tahu Said Baba ya, seorang semacam pendeta yang di India yang bisa katanya bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati dan seterusnya. Dia sendiri mati sekarang udah.
Sedangkan dalam hadis Dajjal itu yang membunuh tidak ada yang bisa membunuh kecuali Nabi Isa. Jadi nanti Dajjalnya muncul diikuti oleh Yahudi. Yahudi itu dari dulu dan sampai sekarang ya, dan sampai nanti ya begitu. Dia akan mengikuti Dajjal, kemudian berperang dengan kaum muslimin. Nah, ketika Dajjal turun karena tidak ada bisa mengalahkan Dajjal, maka kemudian Allah menurunkan Nabi Isa ke bumi. Kemudian Nabi Isa memimpin umat Islam berperang melawan Dajjal. Dajjal mati, kalah, Yahudi kalah. Kemudian pada waktu Nabi Isa nanti itu diturunkan kembali, banyak orang Nasrani yang masuk Islam karena melihat Jesus ini ya, Yesus, Nabi Isa ini muncul. Maka dalam hadisnya dikatakan banyak yang beriman. Atau dalam ayat Al-Quran disampaikan. Nah, ketika kemudian Nabi Isa menang, kemudian memimpin umat Islam, kemudian di sela-sela itu nanti turunlah atau keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam perangnya mereka menang terus. Sampai kemudian Allah menurunkan ya azabnya kepada Ya'juj dan Ma'juj dan kemudian mereka binasa. Nah, Rasulullah di sini mengatakan bahwa pada waktu itu 1400 tahun yang lalu Rasulullah mengatakan bahwa hari ini mereka berhasil membuat lubang segini. Lubang kecil. Sekarang seberapa? Ini udah 1000 tahun nih, Pak. Ya nggak tahu kita. Dan kemudian Rasulullah mengatakan celaka bagi orang Arab. Kata orang Arab di sini kalau tafsiran para ulama, kenapa disebut orang Arab? Sebenarnya dimaksud adalah orang Islam. Tapi kenapa disebut orang Arab? Karena pada waktu itu yang Islam ya cuma orang Arab. Pada zaman Nabi yang Islam itu siapa? Ya hanya orang Arab, nggak ada orang selain Arab kecuali hanya beberapa sahabat yang misalnya seperti Salman Al-Farisi dari Persia, seperti misalnya Bilal bin Rabah dari Habasyah. Sedikit, tapi kebanyakan adalah orang Arab. Jadi Rasulullah ketika mengatakan celaka bagi orang Arab, maksudnya celaka bagi umat Islam, akan adanya keburukan yang sudah semakin dekat, yaitu dengan nanti keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Rasulullah SAW ini sudah memberikan semacam warning ya, memberikan peringatan sejak dahulu mengenai tanda-tanda hari kiamat ini, termasuk keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Hadis yang ketujuh dari bab ini, An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iyyakum wal julusa fit turuqat, jauhilah oleh kalian duduk-duduk di jalan. Rasulullah melarang, ini terutama para pemuda tentunya pada waktu itu. Biasanya yang suka nongkrong itu pemuda. Tapi sekarang mungkin sudah agak nggak seperti dulu ya. Kalau zaman saya kecil mungkin banyak banget orang nongkrong di jalan. Sekarang orang sibuk dengan gadgetnya masing-masing, sudah agak berkurang. Jadi bentuk kemaksiatannya berbeda. Tapi Rasulullah mengatakan melarang duduk-duduk di jalan. Faqalu, kemudian mereka berkata para sahabat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, malana min majalisina butun. Kami harus duduk-duduk di jalan Rasulullah. Karena natahaddatsu fiha. Kita ingin ngobrol-ngobrol, berbagi cerita, sharing. Ya namanya orang ya pasti, namanya manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial artinya butuh orang lain. Maka orang itu suka duduk-duduk ngobrol dengan orang lain. Kebanyakan orang. Jadi ketika Rasulullah mengatakan kalian jangan duduk-duduk di jalan, sahabat mengatakan tapi kami pengen Rasulullah karena kita butuh untuk saling ngobrol, untuk saling bercerita. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, fa idza abaitum ilal majlis, kalau kalian ngotot, ngeyel, mau tetap duduk-duduk di jalan, fa'atut tariqa haqqahu, maka berikanlah hak jalan. Berikanlah hak jalan. Faqalu, mereka bertanya, wa ma haqqut tariq? Ya Rasulullah, apa hak jalan itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah bersabda, ghaddul basar. Yang pertama adalah menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan artinya tidak melihat aurat orang lain. Karena namanya di jalan, yang lewat banyak. Tidak semua yang lewat itu menutup aurat dengan sempurna. Satu. Kedua, kalaupun menutup aurat dengan sempurna, kan kadang-kadang orang tetap bisa tertarik ya dengan kalau itu lawan jenis. Walaupun dia menutup aurat masih membuat orang tertarik. Maka
Rasulullah menyuruh untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan. Dan ghaddul basar ini, menundukkan pandangan ini berlaku untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Ya walaupun perintahnya dalam hadis, konteks hadis ini yang diperintahkan adalah laki-laki, karena yang duduk-duduk di jalannya adalah laki-laki. Tetapi perintah ghaddul basar dalam Quran itu sama kepada laki-laki dan juga kepada perempuan. Wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, dan wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihin. Perintahnya sama-sama menundukkan pandangan. Hikmahnya apa? Perintah menundukkan pandangannya dalam rangka untuk menjaga supaya tidak terjadi fitnah, ya, tidak terjadi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam itu ketika melarang zina tidak mengatakan jangan berzina, tapi mengatakan wala taqrabu az-zina. Jangan dekat-dekat dengan zina. Artinya semua jalan yang bisa membuat orang jatuh kepada zina itu sudah dilarang. Semua sarana yang bisa mencapai itu sudah diatur oleh Al-Quran supaya tidak terjadi. Ya, misalnya dengan aurat itu, ya, menutup aurat itu kan diantara salah satu cara. Seadanya lah dalam Islam itu tidak ada syariat menutup aurat. Seperti yang kita lihat di barat, Bapak-Ibu sekalian. Orang-orang mau pakai baju monggo, nggak pakai baju juga ora popo, aku rapopo. Itu yang kita lihat di peradaban barat. Orang, ya, yang kita lihat di Indonesia aja, turis-turis yang datang ke sini begitu kok. Padahal itu nggak di rumah mereka, ya. Nah, kalau orang seperti itu semua, yang terjadi ya seperti di barat. Sekarang ini ya yang namanya perzinaan itu ya mungkin, naudzubillah, ya mungkin hampir semua orang melakukannya. Yang selain muslim, ya. Karena dianggap zina itu tidak apa-apa. Yang penting tidak melakukan kekerasan. Jadi yang dilarang itu kekerasan seksual, bukan melakukan hubungan seksual, bukan. Bukan melakukan hubungan seksual yang dilarang, tapi adalah melakukan kekerasan seksual. Maksudnya maksa orang untuk melakukan itu nggak boleh. Tapi dalam Islam sama aja, ya dua-duanya itu dosa. Maka dalam Islam misalnya aurat sudah dijelaskan bagaimana cara laki-laki menutup auratnya, bagaimana perempuan menutup auratnya. Dalam pergaulan misalnya, Rasulullah bahkan dalam ke masjid, ini konteksnya zaman Nabi ketika masjid Nabi yang ya sangat sederhana. Tidak ada batas antara laki-laki perempuan seperti ini. Temboknya cuma setengah, di atas tidak ada atap, hanya atap di depan sini dari pelepah kurma. Jadi masjid cuma kotak begitu saja dipagerin, yang pagarnya kira-kira setinggi orang. Wanita di belakang, laki-laki di depan. Di pinggir-pinggir masjid ini rumah-rumah para sahabat, termasuk rumahnya Nabi. Nabi keluar dari masjid sebegini. Nabi itu berarti di sebelah kirinya masjid. Jadi kalau ini kiblat, ya, Rasulullah rumahnya di sana. Terutama rumah Aisyah yang paling sekarang menjadi makam Nabi itu di pojok persis di jalan keluarnya masjid. Rumah-rumah para sahabat semua di sekitar itu. Sehingga kemudian kalau mereka masuk ke masjid atau keluar ke masjid, kalau pas banyak bareng, jadi agak sempit jalannya. Ya, bukan seperti jalan yang seperti ini, yang lebar. Maka kemudian Rasulullah ngasih tahu kepada para perempuan. Rasulullah tidak melarang perempuan ke masjid, enggak. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian melarang wanita-wanita hamba Allah untuk pergi ke masjid. Kalau dilarang. Tetapi kemudian Rasulullah ngasih cara supaya tidak terjadi, yaitu hubungan yang bisa jadi nanti jadi tidak benar. Maka kemudian misalnya perempuan di masjid oleh Rasulullah kalau tidak ada keperluannya. Keperluan itu kalau seperti pengajian begini. Kan Rasulullah juga ada pengajian, ada. Dan Rasulullah ada pengajian laki-laki perempuan begini, ada. Kalau tidak ada keperluan, habis sholat, zikirnya jangan lama-lama. Duluan pulang. Dan jangan memakai wangi-wangian. Dan jangan bercengkrama
ketawa-ketawa yang bisa mengganggu konsentrasi orang berjamaah. Dan kalau misalnya mereka ternyata pulangnya bareng dengan yang laki-laki, maka Rasulullah menyuruh perempuan untuk minggir, jangan bercampur, disebut dengan ikhtilat. Dan kata ikhtilat itu dalam hadis itu ada disebut, supaya laki-laki dan wanita tidak bercampur, maksudnya uyel-uyelan seperti kalau kita lihat orang konser itu, Bu, atau konser, atau kadang-kadang nonton saya pada kadang-kadang malah sholawatan pun kadang-kadang ada ya, uyel-uyelan laki-laki perempuan campur, ini jadi salah. Wong Rasulullah aja melarang kok. Jadi di perintahnya adalah perempuan suruh jalan yang pinggir, nanti yang laki-laki di tempat yang lain supaya tidak bercampur. Itu diantara cara supaya orang tidak jatuh kepada zina. Nah, diantara cara yang lain adalah disebut dengan ghaddul basar. Ghaddul basar artinya merendahkan atau menundukkan pandangan. Mungkin ada yang bertanya, berarti kita sama sekali nggak boleh lihat laki-laki dan perempuan? Boleh dong. Kalau nggak boleh, bagaimana para sahabat bisa tahu sahabat yang lain? Bagaimana Rasulullah bisa kenal dengan sahabat-sahabat perempuan? Kalau nggak boleh, nggak lihat sama sekali. Tapi yang dilarang adalah melihat dengan syahwat. Maka perintah menundukkan pandangan ini dalam rangka supaya orang tidak memandang dengan syahwat. Kalau memandang biasa karena keperluan, misalnya nih, dalam banyak hadis Nabi, para wanita, sahabat-sahabat wanita datang kepada Rasulullah bertanya, bercakap-cakap, berbicara. Ya kan nggak mungkin berbicara Rasulullah di sini, wanitanya di sana misalnya. Ya nggak kedengaran dong. Masa teriak-teriak? Bengok-bengoknya orang pantas begitu. Ya pasti mendekat. Dan pasti saling melihat, tetapi melihatnya tidak dengan syahwat. Itulah misalnya dalam sebuah hadis, misalnya di majelis seperti ini Rasulullah sedang berbicara, kemudian ada wanita yang berdiri, dan kemudian para sahabat melihatnya, mengatakan pipinya merah. Itu kan berarti sahabat melihat. Tetapi di sisi lain ada hadis misalnya Al-Fadl bin Abbas, ini entah kakaknya entah adiknya Abdullah bin Abbas, dibonceng Rasulullah pada haji wada. Kemudian ada seorang wanita dari Khatham yang ini Rasulullah naik onta, bonceng Al-Fadl. Ada seorang wanita datang, perempuan masih muda, ya masih muda, bertanya kepada Rasulullah. Al-Fadl di belakang ini kemudian melihat, yang namanya anak muda, mungkin umur mungkin 15-17 tahun, melihat wanita mungkin yang masih muda, ya tertarik. Tapi kemudian Rasulullah langsung ketika melihat Fadl itu melototi wanita ini, kemudian kepalanya diarahkan ke suruh memandang yang lain. Artinya di situ Rasulullah tahu bahwa ini melihatnya ini bukan melihat yang normal ini. Lagian ini anak muda, ini berarti ada, dikhawatirkan ada syahwat. Jadi yang kewajiban pertama bagi yang mau duduk-duduk di jalan adalah ghaddul basar. Dan ini malah justru terbalik dengan tujuan biasanya anak-anak pada duduk di jalan. Anak-anak muda ngeceng itu tujuannya untuk, katanya apa Pak? Cuci mata gitu. Dulu, sekarang mungkin istilah cuci mata nggak terlalu populer ya. Saya kira karena ada gadget itu ya. Zaman dulu misalnya, zaman saya kecil misalnya, itu ke jalan tuh cuci mata begitu. Cuci mata artinya pengen lihat yang bagus-bagus, yang bening-bening. Padahal itu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ghaddul basar, yang kedua adalah kaful adha. Dilarang untuk menyakiti orang lain. Banyak orang duduk di jalan dengan niat misalnya membuli orang lain, kalau lewat disorakin, kemudian diejek. Ya, kadang-kadang ada dulu ya. Sekarang kayaknya memang agak jarang yang seperti itu. Kaful adha bisa jadi dengan ucapan, bisa jadi dengan perbuatan. Ya, menyakiti orang lain bisa jadi dengan ucapan, misalnya ghibah, menggunjing, mengadu domba, atau dengan perbuatan, misalnya sengaja meletakkan misalnya batu atau apa atau kayu supaya orang jatuh ketika lewat di jalan itu. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini hak jalan. Yang pertama adalah
menundukkan pandangan, yang kedua adalah tidak menyakiti, yang ketiga waraddus salam. Yang ketiga adalah menjawab salam. Kenapa menjawab salam, bukan menyampaikan salam? Kenapa perintahnya menjawab salam, bukan memberi salam? Karena dalam Islam, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Oke. Bukan orang yang duduk memberi salam kepada yang berjalan. Yang berjalan ini yang memberi salam kepada yang duduk. Yang selanjutnya wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan ini yang menjadi dalil yang membuat Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab ini, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar artinya mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari berbuat kemungkaran. Ini disebut dengan haqqut thariq, hak jalan yang harus dipenuhi kalau ada orang yang pengen duduk-duduk di pinggir jalan. Harus melakukan hal ini. Kalau tidak bisa, ya sebaiknya tidak usah. Karena pada awalnya sebenarnya dilarang oleh Rasulullah. Wa iyyakum wal julusa fit turuqat. Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di tepi jalan. Hadis yang selanjutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cincin dari emas di tangan seseorang laki-laki. Jadi ada laki-laki memakai cincin emas. Fanaza'ahu. Kemudian Rasulullah copot, dilepas cincinnya. Fatarahahu. Kemudian Rasulullah lempar, dicopot, dilempar. Kemudian Rasulullah bersabda wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi. Kalian ini, ya maksudnya orang itu ya. Salah seorang di antara kalian ini ada yang sengaja mengambil bara api neraka diletakkan di jarinya. Jadi Rasulullah memberikan metafora namanya perumpamaan. Memakai cincin dari emas bagi laki-laki itu seperti memakai bara api neraka di jari kita. Kenapa demikian? Karena seorang laki-laki dalam Islam tidak boleh memakai perhiasan dari emas dalam bentuk apapun. Misalnya cincin, gelang, kalung, anting, apapun. Termasuk kalau misalnya dijadikan sebagai hiasan di baju, misalnya jasnya pakai emas, nggak boleh. Kopiahnya pakai emas, nggak boleh. Jam tangannya pakai emas, nggak boleh. Untuk laki-laki ya. Kalau perak apakah boleh? Perak boleh. Perak boleh. Tapi kalau emas tidak boleh. Kenapa? Nah, kenapanya ini tidak dijelaskan dalam hadis ataupun Quran, tapi para ulama mengatakan kenapanya karena emas ini adalah untuk perhiasan perempuan. Jadi laki-laki itu tidak berhias seperti perempuan. Kalau laki-laki pakai kalung, pakai anting, pakai gelang dari emas, ya nanti kita susah bedain mana laki mana perempuan. Yang jelas itu adalah perhiasan untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan kalau dalam hadis yang lain, bahkan kita dilarang memakan makanan, memakan piring, menggunakan piring yang terbuat dari emas. Kalau itu sebabnya adalah karena dianggap sebagai bentuk kesombongan. Pengen pamer, Pak. Pengen pamer duitnya oke, maka piring pun nggak mau pakai beling, pakai emas. Ini kayak kalau di YouTube itu kita lihat orang-orang Thailand, orang mana itu yang kaya-kaya kemudian rantai ditaruh di sini, rantai emas.
bergelantungan emas semua. Ya itu tujuannya apa sih kayak gitu? Ya pasti pamer dan sombong, nggak ada yang lain, nggak mungkin tujuan yang lain. Maka di sini Rasulullah SAW melarang dan kemudian ada seorang laki-laki sahabat yang pakai dilempar cincinnya. Ini mungkin kita nanya nih, kok Rasulullah kasar? Kok cincin orang diambil dilempar? Kok nggak dikasih tahu dulu? Ribon Pak. Kok Rasulullah kasar? Ini cincin orang diambil dilempar gitu aja. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah bentuk nahi mungkar, atau lebih tepatnya taghyirul munkar. Bentuk merubah kemungkaran. Jadi ada kemungkaran yang dilakukan, maka kita punya kewajiban merubahnya. Merubah kemungkaran ini sesuai dengan kemampuan kita. Tadi hadis kita saya bacakan. Kalau mampu dengan kekuatan, dengan kekuatan. Siapa yang punya kekuatan? Ya kalau sekarang misalnya para penegak hukum, polisi, atau pemerintah, atau anggota dewan yang bisa punya undang-undang, bisa bikin undang-undang. Intinya bisa merubah dengan kekuatan. Nah kalau bisa dengan kekuatan, maka dengan kekuatan. Dan di sini Rasulullah statusnya adalah sebagai seorang presiden di sini, bahkan Rasulullah. Dia adalah pemimpin umat Islam semuanya pada waktu itu. Maka Rasulullah punya hak. Dan para ulama mengatakan sahabat ini pastinya sudah tahu kalau itu tidak boleh, tapi tetap dilakukan. Pasti sudah tahu. Karena kalau tidak tahu, tidak mungkin Rasulullah langsung mencabut dan melemparnya. Buktinya apa? Buktinya adalah interaksi Rasulullah dengan sahabat yang lain yang tidak tahu. Rasulullah tidak pernah kasar. Kalau orang yang tidak tahu, Rasulullah pernah nih, orang Badui datang, Rasulullah pakai semacam sorban yang dikalungkan, ditarik oleh orang itu sampai leher Rasulullah merah, ada bekas tarikan. Tapi Rasulullah nggak marah. Kenapa? Karena Badui ini tidak tahu, orang bodoh, maka dibiarkan. Kasih tahu dulu. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada seorang Badui datang ke masjid, mojok, kemudian buang air kecil. Ini kalau di sini misalnya Pak, ada orang buang air kecil di situ gimana Pak? Dilempari sendal gitu. Diseret bareng-bareng dikeluar dari masjid. Tapi Rasulullah bilang, ini waktu itu sahabat udah marah, mau dipukul. Kemudian Rasulullah mengatakan, biarkan sampai selesai. Ya kalau diuber nanti malah kepada mana pipisnya? Nah, ini masjidnya semua kena pipis semua. Biarin dulu sampai selesai. Setelah selesai, Rasulullah nggak marah kepada Badui itu. Rasulullah bilang kepada para sahabat, kalian carikan air, 1 ember yang besar siram. Karena waktu itu masjidnya tidak ada karpet begini Pak, nggak ada karpet, nggak ada keramik, cuma apa? Pasir. Pasir itu kalau disiram langsung teresep semua hilang. Ya airnya itu termasuk yang di atas langsung berubah jadi yang bersih. Nah Rasulullah nggak marah sama sekali kepada Badui itu, cuma dikasih tahu bahwa ini, wahai Kang Mas Badui, ini adalah masjid tempat sholat, bukan tempat pipis. Kalau mau pipis sana tempatnya, bukan di sini. Jadi Rasulullah itu berinteraksi itu sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan apakah dia ini orang yang tahu apa tidak tahu, apakah dia ini sengaja melakukan atau tidak sengaja. Apakah dia ini sengaja menyeleweng ataukah tidak tahu. Jadi semuanya diperhatikan. Maka dalam konteks ini, ketika seseorang yang sudah tahu bahwa emas itu dilarang bagi laki-laki, masih tetap memakainya, maka Rasulullah marah dan kemudian dicabut dan dilemparkan. Faqila lirrajuli ba'da ma dhahaba Rasulullah. Maka kemudian sahabat ini ditanya atau disuruh oleh sahabat lain yang setelah Rasulullah pergi, ya tentunya Rasulullah setelah melempar itu ngasih tahu kepada laki-laki itu ya supaya tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Rasulullah pergi, kemudian para sahabat mengatakan, khudh khatamak, ambillah cincinmu, intafi' bihi, gunakanlah
ambil manfaatnya. Maksudnya gunakan untuk hal yang lain. Nggak boleh dipakai, nggak boleh. Tapi kan kamu bisa jual, boleh. Dijual boleh. Dijual nanti dipakai beli apa, kambing atau apa, boleh. Dia mengatakan qala la. Dia mengatakan tidak. Wallahi la akhudhuhu abadan. Demi Allah saya tidak mau mengambilnya selamanya. Waqad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sudah melemparnya. Rawahu Muslim. Jadi ini juga menunjukkan betapa sahabat itu walaupun kadang-kadang dia melakukan dosa, ya namanya manusia ya. Manusia itu ya sama aja, bisa jadi dosa. Para sahabat ada yang melakukan dosa, ada yang mencuri, ada sahabat yang mencuri, ada sahabat yang bisa berzina, ada. Ya, namanya manusia bisa jatuh kepada dosa. Tetapi ketika dia diingatkan, kemudian diberikan nasihat oleh Rasulullah, dia langsung sadar. Dan bahkan kemudian sampai cincinnya pun dia tidak mau mengambil kembali. Baik, dari hadis ini sebenarnya diambil temanya oleh An-Nawawi adalah mengenai bahwa ketika orang mempunyai kemampuan, mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuatan untuk bisa merubah kemungkaran itu, maka dia harus melakukannya dengan kekuatan. Tapi kalau tidak mampu ya di bawahnya dengan lisan. Tidak mampu lagi baru dengan hati. Sampai jam berapa, Pak? Oke. 20. Dari hadis ini juga bisa diambil hukum Bapak Ibu sekalian bahwa sesuatu yang di situ mengandung kemungkaran itu boleh dihancurkan atau boleh dirusakkan, boleh dimusnahkan. Seperti yang dilakukan misalnya para kepolisian itu kalau mereka misalnya menyita minuman keras atau menyita sabu-sabu, kokain dan lain-lain. Ya kalau udah dikumpulkan langsung dibakar. Boleh dimusnahkan. Termasuk kalau misalnya orang meruqyah kemudian ternyata ada sihirnya dan ada benda-benda yang dilakukan untuk meletakkan sihirnya itu. Misalnya dengan rambut, dengan apa itu boleh dibakar, dimusnahkan. Karena itu adalah kemungkaran. Dan ini diambil dari cara Rasulullah ketika beliau melemparkan cincin yang terbuat dari emas tersebut. Hadis ini juga menunjukkan bahwa memakai cincin emas itu menyebabkan orang, untuk laki-laki ya, memakai cincin emas bagi laki-laki itu bisa menyebabkan orang masuk neraka. Artinya ini hal yang serius, bukan main-main. Maka walaupun kita diberi kekayaan atau diberikan keluangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kalau laki-laki untuk memakai cincin ataupun kalung ataupun gelang atau apapun dari emas. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-10. An Hudzaifah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf, kalian harus melakukan amar ma'ruf, wala tanhawunna 'anil munkar, dan kalian harus mencegah kemungkaran. Aw la yushikanna Allah an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu, atau kalau kamu tidak melakukannya maka sudah dekat waktunya Allah menimpakan azab, iqab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tad'unahu,
kemudian kalian berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, dan Allah tidak mau mengijabahnya. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasan, hadis hasan. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan mengenai akibat dari orang yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Akibat dari orang yang tidak peduli dengan kondisi sekitarnya, orang-orang melakukan kemungkaran dibiarkan saja. Ini seperti cerita di Al-Quran itu ya, di Bani Israel dulu. Jadi Bani Israel ini di antara syariatnya adalah bahwa setiap hari Sabtu tidak boleh melakukan aktivitas duniawi. Jadi harus fokus hari Sabtu itu untuk ibadah. Kalau kita hari Jumat ya, tapi hanya pas sholat Jumat aja. Selain itu masih boleh. Dalam sholat Jumat itu, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu, dan seterusnya. Kalau Jumatan sudah selesai boleh kembali bekerja. Tapi orang Yahudi pada waktu itu, Bani Israel, seharian nggak boleh. Hari Sabtu full harus beribadah. Ini juga menunjukkan bahwa syariat kita itu lebih mudah, Pak, daripada syariat umat terdahulu. Nah, kemudian Allah menguji orang-orang Yahudi ini, Bani Israel ini. Mereka ini tinggal di tepi pantai. Mereka adalah nelayan. Allah menguji bahwa mereka kalau nyari ikan di hari-hari yang lain selain hari Sabtu, itu dapatnya sedikit. Tapi kalau pas hari Sabtu, dapatnya banyak. Ini ujian banget ya. Padahal Sabtu tidak boleh bekerja. Tapi kalau nyari hari lain agak susah, hari Sabtu mudah. Maka kemudian namanya Yahudi, akalnya banyak. Kemudian mereka ngakalnya gini nih caranya. Sabtu mereka tidak kerja, tapi Jumat sore jaringnya ditaruh semua di tempat-tempat yang banyak ikannya. Nanti hari Ahad diambil. Ini dalam tafsirnya begitu. Dan ini dalam ceritanya itu dianggap sebagai ini sama aja sebenarnya, karena larangannya itu nggak boleh bekerja sama sekali. Tapi kalau ini kan naruhnya hari Jumat, Sabtunya kan berarti jaringnya kerja tuh, berarti mereka melanggar sebenarnya. Dan terus-menerus begitu melakukan seperti itu biar dapat ikan yang banyak. Nah, masyarakat pada waktu itu yang ada di tepi pantai terbagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok yang ikut melakukan seperti ini, ngakalin hukum. Kelompok yang kedua, mereka tidak mau ikut, tapi diam saja, membiarkan. Yang ketiga, masyarakat yang mengingatkan. Jadi ada satu kelompok yang maksiat, melawan hukum Allah. Yang kedua tidak, tapi diam saja. Yang ketiga tidak dan mengingatkan. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa kemudian Allah menurunkan azabnya. Azabnya adalah mereka dikutuk menjadi kiradatan khasiin, menjadi kera-kera yang hina. Sekarang pertanyaannya, yang kira-kira jadi kera yang mana, Pak? Dari 3 kelompok itu yang kira-kira jadi kera yang mana? Yang jelas yang melanggar. Yeah. Dan ternyata bukan cuma yang melanggar, tapi termasuk yang diam juga terkena. Jadi dari 3 kelompok itu yang selamat cuma satu, yang mau mengingatkan. Yang melanggar dan yang diam saja, dua-duanya terkena azabnya. Ini menunjukkan bahwa kalau orang membiarkan kemungkaran itu sama dengan melakukan kemungkaran.
Kalau dalam hatinya tidak ada sama sekali perasaan ingin merubah, tidak ada pengingkaran sama sekali, mengatakan ya sekarang pede kara popo, wong dia punya hak, wong dia juga punya akal. Ternyata yang seperti itu pun salah. Jadi harus bagaimana? Harus merubah. Tapi merubah tadi dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kalau mampu dengan kekuatan, kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Dengan hati artinya ada perasaan bahwa ini salah loh. Saya pengen sebenarnya merubah tapi saya nggak berani. Misalnya begitu. Mungkin kalau cerita tadi diteruskan pertanyaannya, berarti Yahudi sekarang keturunan kera atau kera sekarang orang-orang Yahudi? Kera yang sekarang apakah berarti jelmaan dari kera-kera Yahudi tadi? Berarti pinter-pinter dah berarti kera sekarang. Kalau dalam tafsirnya dikatakan bahwa setelah 3 hari kera-kera yang tadi itu yang dari jelmaan orang itu kemudian mati. Setelah 3 hari. Jadi mereka tidak punya keturunan. Karena kalau mereka jadi punya keturunan ya kera-keranya jadi cerdas-cerdas ya. Yahudi itu kan banyak yang cerdas. Einstein itu Yahudi, Pak. Albert Einstein yang dikatakan sebagai saintis yang paling cerdas itu ya Yahudi. Baik, Bapak sekalian, saya kira ini ya yang bisa kita bahas. Tadi di bagian akhir dari hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa di antara dampak dari tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah dia tidak akan diijabah doanya. Kalau orang tidak peduli dengan sekelilingnya, walaupun dia soleh, walaupun dia baik, tapi nggak peduli dengan lingkungannya, ya dia tidak akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dia tidak peduli dengan lingkungannya, maka Allah juga tidak peduli dengan nasib orang tersebut. Maka artinya ini memberikan motivasi yang kuat kepada kita. Kesolehan ini harus kita, selain kita berusaha untuk istiqomah untuk diri kita juga harus berusaha untuk mengajak orang lain seperti apa yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan tersebut, kesolehan tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.